Murni dengan NIM 226602070. Kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara pengisian SPT PPH Badan. Untuk lebih lanjut silakan simak video kami. Di sini sudah ada laporan laba rugi untuk PT Cendrawasih Jaya Sakti tahun 2019. Kemudian juga ada perhitungan koreksi fiskal tahun 2019. Langsung saja kita masuk ke bagaimana cara pengisian SPT PPH Badan untuk PT Cendrawasih Jaya Sakti. Untuk pengisian SPT, kita mulai dari lampiran paling belakang terlebih dahulu baru menuju ke SPT induk. 1771 lampiran ke-6 berisi data tentang daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, daftar utang dari pemegang saham, daftar piutang kepada pemegang saham. Tahun pajaknya yaitu 2019, NPWP-nya 023850180812000. Nama wajib pajaknya PT Cendrawasih Jaya Sakti, periode pembukuan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Karena pada lampiran ke-6 ini data-data yang disebutkan tidak ada dalam kasus PT Cendrawasih, maka lampiran ke-6 ini kita kosongkan. Tetapi untuk tahun pajak, NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan tetap wajib kita isi. Selanjutnya kita beralih ke lampiran kelima. 1771 lampiran kelima berisi data tentang daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan, daftar susunan pengurus dan komisaris. Karena kedua data ini juga tidak ada dalam kasus PT Cendrawasih Jaya Sakti, maka lampiran kelima ini kita kosongkan. Tetapi untuk tahun pajak, NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan tetap wajib kita isi. Selanjutnya kita beralih ke lampiran keempat. 1771 lampiran 4 ini berisi data tentang PPH final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Tahun pajaknya 2019, NPWP 023856180812000. Nama wajib pajaknya PT Cendrawasih Jaya Sakti, periode pembukuan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Bagian A yaitu PPH final. Karena dalam kasus PT Cendrawasih ini tidak terdapat PPH final, maka kita kosongkan. Yang bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dalam kasus PT Cendrawasih ini ada bantuan atau sumbangan sebesar 2.750.000. Jadi total penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yaitu 2.750.000. Selanjutnya kita beralih ke 1771 lampiran ketiga. 1771 lampiran ketiga ini berisi tentang data kredit pajak dalam negeri. Karena dalam kasus PT Cendrawasih juga tidak terdapat kredit pajak dalam negeri, maka lampiran ketiga ini kita kosongkan. Tetapi untuk tahun pajak, nama wajib pajak, NPWP, dan periode pembukuan tetap kita isi. Selanjutnya kita beralih ke 1771 lampiran kedua. Lampiran kedua ini berisi data tentang perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersial. Tahun pajaknya 2019, NPWP-nya 023856180812000. Nama wajib pajaknya PT Cendrawasih Jaya Sakti, periode pembukuan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Yang pertama yaitu perincian harga pokok penjualan. Ada pembelian bahan atau barang dagangan sebesar 19.093.399.410 rupiah. Ini didapatkan dari laporan laba rugi komersial. Melakukan pembelian. Selanjutnya perincian harga pokok penjualan. Ada persediaan awal sebesar
Rp1.521.531.274. Persediaan awal. Yang terakhir ada persediaan akhir, yaitu sebesar Rp2.896.487.900. Persediaan akhir. Jadi harga pokok penjualan itu nilainya sebesar Rp18.499.442.784. Nilai dari harga pokok penjualan. Selanjutnya perincian biaya usaha lainnya. Ada biaya gaji, upah, bonus, gratifikasi, yaitu sebesar Rp391.750.000. Selanjutnya, ada biaya penyusutan dan amortisasi sebesar Rp45.350.000. Yang ketiga ada biaya bunga pinjaman sebesar Rp132.567.002. Yang keempat ada biaya lainnya, yaitu biaya alat tulis kantor ditambah beban biaya telepon, ditambah beban listrik, ditambah beban air, ditambah beban pemeliharaan aktiva, ditambah beban bahan bakar, ditambah beban umum kantor, iuran retribusi BPJS Ketenagakerjaan, hadiah dan sumbangan PPh pasal 21, maka hasilnya yaitu Rp80.247.896. Jadi untuk total dari biaya usaha lainnya yaitu sebesar Rp649.914.898. Jumlah dari biaya usaha lainnya. Jadi jumlahnya yaitu kolom 3 ditambah kolom 4 ditambah kolom 5, hasilnya Rp19.573.399.410. Total gaji yaitu sebesar Rp391.750.000. Jadi jumlahnya yaitu atau totalnya sebesar Rp18.859.357.682. Selanjutnya kita beralih ke 1771 lampiran 1, berisi tentang penghitungan penghasilan neto fiskal. Tahun pajaknya 2019, ada NPWP, nama wajib pajak, dan periode pembukuan. Yang pertama yaitu peredaran usaha. Peredaran usaha sebesar Rp19.378.954 didapatkan dari laba rugi komersial. Kemudian ada harga pokok penjualan sebesar Rp18.199.442.784. Kemudian ada biaya usaha lainnya yaitu sebesar Rp649.914.898. Total biaya usaha lainnya. Selanjutnya ada penghasilan neto dari usaha yaitu 1A dikurang 1B dikurang 1C. Hasilnya Rp342.021.271.
Penghasilan dari luar usaha sebesar Rp147.915. Selanjutnya ada biaya dari luar usaha sebesar Rp510.000. Penghasilan neto dari luar usaha yaitu 1E dikurangi 1F, hasilnya negatif Rp362.084. Jumlah dari 1D ditambah negatif Rp362.084, hasilnya yaitu Rp341.659.186. Jumlah penghasilan neto komersialnya Rp341.659.186. Selanjutnya kita masuk ke bagian penyesuaian fiskal positif. Ada harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan sebesar Rp2.750.000. Kemudian ada pajak penghasilan sebesar Rp4.225.000. Selanjutnya ada selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal sebesar Rp33.156.250. Kemudian kita jumlahkan hasil penyesuaian fiskal positif yaitu Rp40.131.250.000. Selanjutnya kita masuk ke penyesuaian fiskal negatif. Ada penyesuaian fiskal negatif lainnya yaitu sebesar Rp147.915. Jadi penghasilan neto fiskalnya yaitu 3 dikurang 4 ditambah 5M, kemudian dikurangi 6E dikurangi 7B, maka hasilnya penghasilan neto fiskalnya yaitu sebesar Rp381.642.521 sesuai dengan perhitungan pada laba rugi fiskal. Selanjutnya kita beralih ke SPT Induk. SPT Induk 1771 PPh Badan, tahun pajaknya yaitu 2019, ada NPWP-nya 02386180812000. Nama wajib pajaknya PT Cendrawasih Jaya Sakti, jenis usaha penjualan sepeda motor, nomor telepon 0411876678. Periode pembukuan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Penghasilan neto fiskal dari formulir 1771 lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Rp381.642.521. Kemudian kompensasi kerugian fiskalnya kosong. Penghasilan kena pajaknya yaitu Rp381.642.521. Selanjutnya PPh terutangnya yaitu sebesar Rp84.788.830. Ini didapatkan dari perhitungan PPh terutangnya.
Jadi jumlah PPh terutang yaitu 4 ditambah 5 hasilnya Rp83.478.830. Selanjutnya ada kredit pajak dalam negeri yaitu sebesar Rp18.917.388. Jadi jumlah 8A ditambah 8B hasilnya Rp18.917.388. Kemudian ada PPh yang harus dibayar sendiri yaitu 6 dikurang 7 dikurang 8C hasilnya Rp64.561.442. Kemudian ada PPh 25 yaitu sebesar Rp63.318.900. Jadi jumlah dari 10A ditambah 10B yaitu sebesar Rp63.318.900. PPh kurang bayar atau PPh 29 yaitu 9 dikurang 10C hasilnya Rp1.242.542. Selanjutnya kita masuk ke SPT Induk halaman 2. Di sini ada penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran yaitu sebesar Rp381.642.521. Kompensasi kerugian tidak ada, jadi kita langsung saja ke penghasilan kena pajak yaitu 14A dikurang 14B hasilnya Rp381.642.521. PPh yang terutangnya sebesar Rp73.461.370. Kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yaitu sebesar Rp18.917.388. Jadi PPh yang harus dibayar sendiri yaitu 14D dikurang 14E hasilnya Rp54.983.982. PPh pasal 25-nya yaitu 1 dibagi 12 dikali 14F yaitu Rp4.545.331. Itulah tadi penjelasan tentang bagaimana cara pengisian SPT tahunan pajak penghasilan badan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.